Ini cerita tentang pengabdian, tentang pengorbanan yang tak berhenti sebagai pemanis lidah, tapi menjelma menjadi pelaksanaan kata-kata. Ribuan sarjana pendidikan tersebar ke berbagai pelosok, menjadi ujung tombak dari sebuah mimpi besar, mencerdaskan anak bangsa. Hari telah jauh terang tanah ketika Asep Saifuddin, Sugih Gunawan, Arif Rahmanugraha, dan Aris Setiabudi menyusuri Sungai Tamiang di Rimba Pedalaman, Aceh Timur. Transportasi ke sini sangat susah sekali. Harus menggunakan bot hampir 6 jam perjalanan dari pelabuhan di kota. Habis itu dari segi listrik, sinyal sangat susah di sini. Air kadang-kadang susah juga di sini musim kemarau. Yang membuat saya bangga paling bisa ikut memajukan bangsa Indonesia. Dulu mengajarnya paling di daerah perkotaan, ternyata udah masuk ke daerah pinggiran, daerah terpencil, masih kurang dari segi pengelolaan sekolahnya pun, ya alhamdulillah bisa ikut turut serta mengembangkan sekolah, sangat bangga. Begitu juga Sarwenda Kongtesa, Christina Umboh, Andrew Kawengian, dan Hulbert Adilang. Untuk menuju sekolah di Pulau Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, lulusan Universitas Negeri Manado ini harus menempuh waktu yang tidak sebentar, selang-seling menggunakan perahu dan kendaraan bak terbuka. Waktu pertama kali datang, saya sangat kaget. Karena waktu pertama kali datang, ternyata Bapak Kepala piara babi. Jadi tinggalnya sama Bapak Kepala selama seminggu, terus Bapak Kepalanya piara babi. Di samping kandangnya babi Bapak Kepala, ada lagi babi yang diikat. Pertamanya kaget gitu, wah babi besar-besar lagi babinya. Pengorbanan para pendidik di wilayah yang sebelumnya tidak mereka kenal ini menjadi ujian tersendiri. Betapa tidak, datang dari kota yang segalanya nyaris tersedia, mereka harus bersiasat untuk hidup dengan kondisi yang serba terbatas. Selama setahun, mereka akan mencurahkan segudang ilmu untuk para pelajar di pedalaman yang memang sangat membutuhkan sosok guru. Mengusung misi asah, asih, dan asuh, murid yang mereka hadapi adalah murid yang haus pendidikan dengan sentuhan kasih sayang. Di bawah bendera sarjana pendidik di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, SM3T, program yang dicanangkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian dan Kebudayaan, guru-guru SM3T ini adalah contoh nyata bahwa pengabdian bukanlah sekadar dongeng. Pengorbanan bukanlah isapan jempol semata. Untuk menjadi guru SM3T, mereka harus mampu melewati seleksi yang ketat, tersaring dari belasan ribuan peminat. Mereka juga harus menjalani gemblengan yang berat sebelum bertugas. Aceh atau Nusa Tenggara Timur hanyalah sebagian kecil, sebab penyebaran pasukan SM3T meluas di berbagai pelosok menjadi pilihan efektif agar daerah miskin guru di tanah air bisa teratasi. Sekitaran sekolah Bapak ngeliat banyak sampah nih ya. Pak.
Apa pungutin aja apa sampah botol-botol. Belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Suasana menyenangkan begini jadi pemandangan yang lazim di Sekolah Dasar Negeri Melidi, Simpang Jernih, Aceh Timur. Untuk memahami teori pencahayaan matahari misalnya, guru SM3T memanfaatkan sejumlah barang tak terpakai untuk memancing imajinasi para murid. Bapak sini ya Pak. Nggak apa-apa. Mendidik seperti ini secara tak langsung memberi inspirasi bagi guru-guru setempat. Ada proses transfer ilmu yang mereka dapat. Ada penyerapan metode kreatif yang terserap. Ada kelebihannya Pak. Sama seperti kami juga ada sebagian pelajaran yang masih sebagian yang kami tidak mengerti, dikasih tahu Pak kan. Pembelajarannya pakem Pak, bagus. Pembelajarannya kreatif, aktif, motivatif dan menyenangkan Pak, bagus. Suasananya hidup di kelas, kita lihat Pak kan. Alhamdulillah Pak, bagus. Membantu, sungguh membantu. Kalau tiada dia, kami tidak mungkin tahu ilmu-ilmu yang dia bagikan kepada kami. Seperti contohnya saringan air. Gimana cara-caranya? Kami sudah mengerti tata cara saringan air. Tata kerama, tata pesantun, semuanya dari Pak Guru. Di Simpang Jernih, murid adalah teman sejalan para guru. Momentum kebersamaan bahkan telah terbangun sejak pagi ketika guru dan murid bersama-sama menyeberang sungai menggunakan perahu tarik alias getek menuju sekolah. Di sini kami berbeda dengan ada yang di kota. Pertama, kami tidak ada transportasi untuk pergi kota karena jauh. Lalu tidak ada sinyal, ya. Jadi kami menghubungi orang tua harus pergi ke bukit ya, bukit sinyal. Bukit Sinyal memang menjadi satu-satunya areal di Simpang Jernih untuk melepas rindu pada keluarga. Disinilah, meski hilang timbul, jaringan telepon seluler bisa tertangkap. Komunikasi pun berlangsung jernih dengan cara meletakkan telepon di sela ranting pohon. Gerak sedikit, pembicaraan akan terputus. Waalaikumsalam. Ya weh, sehat weh. Alhamdulillah. Kita bisa pulang jika lebaran di dia. Kena berudak. Lebaran di dia. Lebaran di dia. Insya Allah puasa di gunung biasa. Assalamualaikum. Pulsentok. Waras mah. Waras. Ya lara apa? Biasanya gak kupingnya kebak kuno. Mungkin instruksi dari Bapak cuma sekian ya. Lokasi yang sulit sebetulnya menyimpan keadaan yang serba rumit. Sekolah yang cukup baik rupanya tak serta-merta memperlancar proses belajar mengajar, sebab persoalan paling mendesak di sebagian besar wilayah sasaran SM3T adalah tenaga pendidik yang kurang. Betapa tidak, di Simpang Jernih misalnya, dari 6 guru, 4 adalah guru SM3T dan sisanya guru lokal. Bagi kami, bangunan itu tidak penting. Bagi kami, bangunan sudah berdiri kokoh. Bagi kami, buku-buku sudah tersedia dari pemerintah. Guru yang tidak ada di sekolah ini. Sekolah ini cuma ada 2 guru dan 4 dari kami. Seperti itu. Bahkan kalau daerah terpencil ini gurunya masih minim. Jadi apabila guru yang tidak hadir, mungkin ada yang sebagian ruangan yang nggak ada, SM3T membantu gitu Pak. Dia langsung membantu. Kan sebagian apalagi Pak di SMP, seandainya kalau tidak ada guru SM3T maka sekolah SMP itu akan tutup Pak. Tutup sekolah, saya jamin tutup. Sesungguhnya, Simpang Jernih adalah wilayah yang kental dengan kisah pilu. Di sini, duka pernah menggetarkan program SM3T. Itu terjadi ketika Geget Zaludio Sanua Anafi dan Winda Yulia gugur dalam tugas.
setelah terseret deras arus sungai Tamiang dalam perjalanan menuju sekolah. Kendati sulit memadamkan kesedihan, keluarga tetap bangga pada totalitas pengabdian Geget dan Winda. Sama Bung Geget, pas waktu ikut SM3T dan diterima gitu ya di SM3T, dia pertama kali itu mengungkapkan kegembiraannya bahwa dia bisa berjihad. Nah di situ mungkin ya salah satu cara bagi pemikiran dia, salah satu cara bahwa inilah pengabdian dia dalam mencerdaskan bangsa, meraih orang-orang kecil, orang-orang terbelakangnya, orang-orang yang istilahnya di pedalaman. Pedalaman. Lokasi ini memang jadi problem tersendiri bagi pendidikan di tanah air. Masalah mereka sama, guru kurang dan murid kerap terlantar. Itulah sebabnya di Adonara, minimnya guru membuat Sarwenda harus mengajar di 2 tempat sekaligus, SD dan SMP. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Silakan duduk. Terima kasih, Ibu. 10 bulan sudah Sarwenda menjadi guru SM3T di Waikela, dusun di Adonara Tengah, pulau kecil di dataran tinggi Narantuka. Kehadiran Sarwenda selalu ditunggu murid-murid SD Katolik filial Waeberlo. Tak ada jarak antara dia dan anak didik. Citra sebagai guru yang ditakuti sama sekali tak melekat. Haram bagi guru SM3T mendidik dengan cara yang penuh dengan kekerasan. Saya senang kepada Kak Enda karena Kakak Enda itu baik, tidak kasar, lemah dan sabar. Guru-guru yang lain itu kasar karena waktu kita tidak tahu, tidak mengerti, itu tuh dipukul. Waktu kita tidak tahu baca, tidak tahu tulis, itu ibu marah. Di wilayah sasaran SM3T, predikat guru kerap kali memudar. Bagi mereka, urusan belajar dan mengajar tak cuma berlangsung di sekolah, sebab ketika malam tiba dan dalam keadaan yang serba minim, proses seperti itu tetap berlangsung. Di Simpang Jernih, pendidik SM3T juga kerap meluangkan waktu untuk mengajari murid mengaji, terlebih lagi saat tiba bulan suci. Status boleh saja sebagai guru, tetapi hakikatnya pendidik SM3T lebih dari seorang guru. Ada banyak hal di luar urusan sekolah yang mereka lakukan. Bisa dipastikan, setiap kali ada kegiatan di tengah masyarakat, pendidik SM3T selalu terlibat. Hadir di acara kendurian misalnya. Atau kerja bakti membersihkan lingkungan. Atau lagi, membantu pembangunan sekolah baru. Ibu Endang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sini, dan Ibu Endang juga boleh dikatakan bahwa memiliki warga ataupun memiliki masyarakat yang sangat luar biasa di dusun Waikela Waimatan. Yang keterlibatan dari semua yang ada, dia selalu ikut terlibat dalam bagian-bagian tersebut. Bahkan ketika seorang warga meninggal dunia,
Sarwenda pun tidak canggung untuk turut serta mengikuti proses pemakaman dengan ritual agama Katolik. Saya menganggap bahwa penyesuaian diri itu penting. Saya harus menghormati adat mereka, kebiasaan mereka, terus keseharian mereka, terus anak-anak yang saya ajar saya anggap sebagai adik-adik saya sendiri. Mereka yang menghibur saya. Saat saya sedih, Sarwenda tak tahan. Seorang murid yang memiliki kebiasaan tak lazim mengganggu pikirannya sebelum masa tugas berakhir. Ada satu anak itu yang selalu menjadi beban buat saya gitu. Terus datangnya cuma datang, duduk, bawa tas, bawa pulpen, tapi ketika buku dan pulpennya dikeluarkan dari tas, dia hanya pegang pulpen tapi tidak akan menulis. Jadi bukunya itu seharian itu kosong aja. Tinggal sebulan lagi saya akan pergi. Saya harus memberikan yang terbaik buat mereka, agar ketika saya pergi mereka bisa menjadi lebih baik lagi dari sekarang. Lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam. Kalau nakoda kuranglah paham, kuranglah paham. Alamatlah kapal akan tenggelam. Alamatlah kapal akan tenggelam. Lancang kuning berlayar malam. Lewat lagu Lancang Kuning, nyanyian rakyat Riau, sekumpulan bocah sekolah dasar di pedalaman Papua ini mencoba memahami bahwa Indonesia sesungguhnya tidak cuma Tiom, tanah kelahiran mereka yang terkepung lembah dan pegunungan. Murid-murid ini belajar lagu kedaerahan dari Ipri Ningsih dan Rina Anzelina Nainggolan, dua guru alumni Universitas Negeri Medan dan Riau yang sudah hampir setahun menjadi pendidik di kawasan pegunungan tengah Papua. Galibnya guru SM3T, ada saja pengalaman unik yang mereka alami. Rina misalnya, seorang pemuda setempat, pernah mengajaknya menikah dengan mahar sekawanan babi, hewan paling mahal di pedalaman Papua. Ibu guru, kalau kau sudah datang ke sini, kau harus cari suami orang sini juga, orang Guningame juga, dia bilang begitu. Baru saya kasih jelas lagi, Bapak, saya ke sini mau mengajar bapak-bapak sama mama-mama punya anak. Saya ke sini bukan cari suami atau apa, saya bilang begitu kan. Tidak. Baru tidak ada pertemuan, saya menolak, dia maksa. Saya menolak, dia maksa. Saya menolak, dia maksa. Di sini, guru harus pula berjalan puluhan kilometer menjemput murid agar mau bersekolah. Bapak, mari. Di awal-awal kita juga kebingungan. Pas mengajar itu yang hadir kenapa cuma 2 orang, padahal siswanya ada 15 orang. Kita menjemput ke rumahnya, bersosialisasi kepada orang tuanya, memberikan gambaran bahwa sekolah itu sangat penting. Mereka juga harus siap menyediakan waktu di luar jam belajar. Maklumlah, mereka tak mungkin memberi pekerjaan rumah, lantaran sebagian besar murid di pedalaman Papua masih menetap di Honei, rumah adat yang pengap dan gelap. Murid guru SM3T begitu beragam. Lihat lagi, kok siswanya ini tua-tua, bahkan saya melihat sudah ada siswa yang bahkan berambut putih. Jadi pada awal pertama datang sih saya bisa menebak bahwa ini pasti siswa umurnya lebih tua daripada saya. Ternyata saya tanya-tanya, memang benar.
Bahkan ada siswa saya yang umurnya itu lebih tua daripada orang tua saya. Yudin Ainusi, kepala desa di Manokwari, tak pernah lupa dirinya pernah berada di bawah bimbingan guru-guru SM3T. Kami ingin sekolah supaya apa yang kami tidak tahu bisa tahu. Jadi saya ingin mereka tetap di sini supaya bisa yang tetap di pelajaran ekonomi tetap, terus bahasa Inggris tetap, karena tenaga di sini kurang. Kini, Yudin bisa menularkan ilmu ke anak-anaknya, agar nasib mereka tak seperti dirinya yang terlambat bisa menulis dan membaca. Karena itu, sekali lagi kehadiran SM3T ini luar biasa. Di dalam jangka pendek, mereka sudah berhasil mempengaruhi guru-guru lokal untuk juga terpancing untuk ikut mulai aktif. Jadi dengan kehadiran SM3T, teman-teman guru ini yang lokal yang ada di mana-mana ini, lihat bahwa guru-gurunya ini sudah mulai meningkat, mereka mulai kembali, mulai belajar. Seperti itu. Walaupun dengan keterbatasan yang sangat luar biasa, ada guru yang sampai di tempat tugasnya itu tidak bisa pakai mobil. Mereka harus jalan kaki, tapi mereka sampai. Pagi masih basah ketika Hasan Basri, Gunstiani, Obi Efleni, dan Fahmi Yusuf membawa perlengkapan dapur melintasi jalur sungai dan naik turun bukit. Para alumni Universitas Negeri Riau ini termasuk pendekar-pendekar SM3T yang telah tahan uji. Tak ada dalam kamus mereka mengeluh setelah tiba di sini. Wilayah kecil yang aliran listriknya lebih sering mati. Halo anak-anak. Bawa barang ini. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Oke, semangat ya. Tanah Papua, tanah yang kaya, sudah kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu, adalah harapan. Hitam putih, keriting rambut, aku Papua. Totalitas kasih sayang dalam mendidik melahirkan kedekatan yang tulus. Murid-murid ini begitu mencintai sosok guru, layaknya sahabat. Mereka begitu akrab. Kalau meninggalkan anak-anak di sini tentu jujur siapa guru mereka lagi. Kemudian apakah guru asli di sini akan melanjutkan perjuangan kami, dan apakah anak-anak ini masih bisa belajar setiap hari gitu kan? Mau ibu guru pulang? Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Mereka tak bisa jauh. Ketika Obi yang tak lama lagi selesai bertugas berpamitan, tangis mereka pun tak terbendung. Jangan nangis ya, jangan nangis, oke? Jangan nangis, udah. Tangisan ini seolah menjadi pesan. Mereka bukan cuma ingin bisa membaca atau menulis. Mereka butuh guru-guru berjubah kasih sayang. Guru-guru yang tak cuma bermimpi dan puas menjadi pegawai negeri sipil, atau syukur-syukur bisa bergaji tinggi.